Ya, halo teman-teman. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran channel Serial Matematika. Baik, dalam video kali ini seperti yang saya janjikan, saya akan membahas eh, soal-soal UTS yang sudah dikerjakan beberapa hari yang lalu. Oke, jadi yang saya akan bahas pada video kali ini itu adalah UTS untuk mata kuliah aljabar linear elementer, khususnya untuk soal uraian. Ya, jadi teman-teman semuanya di dalam LMS itu mengerjakan kalau tidak salah 2 soal uraian yang dipilihkan dari berapa? Dari 5 soal yang ada. Jadi 2 itu dipilih secara acak dari 5 soal yang tersedia. Baik, saya akan membahas kelima-limanya, ya, jadi bisa disimak untuk video kali ini. Baik, kita akan mulai dari soal kategori yang pertama. Baik, saya share-kan layar saya dulu. Oke. Ya, jadi di soal kategori pertama itu ada 2 soal, yaitu terkait dengan solusi dari suatu sistem nonlinier, dan kemudian yang kedua itu terkait dengan operasi matriks. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Oke, jadi di soal yang pertama kalau tidak salah soalnya seperti ini, tentukan solusi dari sistem berikut, ya. Jadi sistemnya itu adalah sistem non-linier, ya, 3 variabel. Yang pertama, X kali Y, kemudian dikurangi 2 akar Y, ditambah 3 set Y sama dengan 8. Persamaan yang kedua itu adalah 2XY, kemudian min 3Y, 3 akar Y, kemudian ditambah 2 set Y sama dengan 7. Dan yang ketiga itu adalah negatif XY ditambah akar Y ditambah 2 set Y sama dengan 4. Nah, perlu diperhatikan bahwa sistem ini merupakan apa? Merupakan sistem non-linear. Nah, sehingga sistem ini tidak bisa langsung dikerjakan kalau mau memakai operasi baris elementer ataupun yang lainnya. Ini tidak bisa langsung dikerjakan, sehingga kita perlu melakukan yang namanya ya linearisasi sederhana, ya. Jadi membuat sistem ini agar nampak seperti sistem persamaan linear. Oke, jadi kalau kita lihat ini cukup teratur, ya, bentuknya seperti itu, sehingga kita perlu misalkan dulu. Misal, ya, jadi perkalian X dan Y ini, ya, X, Y ini kita misalkan sebagai apa, misalkan kita boleh misalkan sebagai A gitu, lalu kemudian akar Y ini sama dengan B, lalu kemudian set Y ini sebagai C. Nah, dengan memisalkan ini, sistem yang nonlinear ini ya akan berubah gitu, ya. Jadi diperoleh sistem yang baru. Oke. Jadi ini kita ganti A, kemudian min 2B, kemudian plus 3C sama dengan 8. Oke, lalu kemudian 2A, kemudian min 3B, kemudian ditambah 2C sama dengan 7. Oke, kemudian minus A ditambah B, lalu kemudian ditambah 2C. Ya, sama dengan 4. Oke, ini adalah salah satu alternatifnya. Tapi kalau mau dikerjakan langsung yang ini hanya saja nanti dikerjakan untuk setiap paket, ya, untuk setiap paket. Jadi bukan untuk setiap variabel. Jadi ini bisa langsung dibuat paket seperti itu. Kalau mau langsung dikerjakan. Dan yang diminta tentukan solusi dari sistem ini, solusinya yang diminta ya X-nya berapa, kan gitu ya, ini variabelnya ada X, Y, dan Z. Y-nya berapa, dan Z-nya berapa. Jadi bukan X, Y-nya berapa, akar Y-nya berapa, dan set Y-nya berapa. Tapi berapa nilai X, berapa nilai Y, berapa nilai Z. Karena di sini ada 3 variabel. Oke, baik, jadi kita akan menyelesaikan SPL, ya, ini ya, sistem persamaan linear. Jadi ini sudah linear. Oke, bisa pakai OBE, bisa pakai substitusi, bisa pakai eliminasi, dan yang lainnya.
Oke, misalkan kalau ini nampaknya cukup dengan apa namanya, cukup dengan eliminasi seperti itu bisa selesai gitu ya. Kan ini diberi nomor satu gitu, ini diberi nomor 2, ini diberi nomor 3. Jadi persamaan dalam sistem. Ya kita bisa, lihat di sini ya cara kerjanya sebenarnya sama dengan OBE ya, atau kita pakai OBE saja seperti itu. Oke, jadi kita dengan OBE ya metodenya, ya metodenya OBE gitu, berarti kita perlu matriksnya dulu kita transfer, itu 1 min 2 3 8, lalu 2 min 3 2 7, lalu min 1 1 2 4. Oke, jadi ini adalah matriks diperluasnya, seperti itu, kita lakukan operasi. Oke, operasi yang pertama, negatif 2B1 ditambah B2, kita letakkan di B2 seperti biasa ya. 1, negatif 2, 3, 8, yang berarti kan jadi 0 ya. Lalu kemudian ini jadi 4, 4 ditambah dengan negatif 3 jadi 1. Ini jadi negatif 6 tambah 2, negatif 4. Oke, dan ini jadi negatif 16, benar ya, negatif 16 tambah 7, negatif 9. Untuk baris tiganya sendiri tinggal dijumlahkan. B1 plus B3 ya, di B3. Oke, sorry. Oke, lalu kemudian hasilnya adalah 0, lalu dijumlahkan, min 1, 5, lalu kemudian dijumlahkan 11. 12. 8 tambah 4, yaitu 12. Oke, 12. Oke. Baik, lalu kemudian tinggal urus baris yang ketiga berarti. Jadi 1 kali OBE lagi mestinya bisa diselesaikan. Oke, itu min 2, 3, 8, 0, 1, 9. Oke, ini operasinya tinggal dijumlah berarti ya, B2 plus B3. 0, ini dijumlah, ini jadi 1, ini jumlah jadi 3. Oke, dari sini sudah kita bisa lihat. Oke, berarti apa? Dari sini kita bisa dapatkan C sama dengan 3. Oke. Lalu kemudian B min 4C sama dengan negatif 9. Dengan C-nya 3 berarti B min 12 sama dengan min 9, berarti B-nya sama dengan 3 juga. Oke. Kemudian A min 2B ditambah 3C sama dengan 8. A min 2 kali 3 tambah 3 kali 3 sama dengan 8. Oke, A sama dengan 8 tambah 6 min 9. Oke, berarti 5. Nah, ya. Oke, jadi kita sudah dapatkan A, B, dan C masing-masing itu adalah berapa? 5, 3, dan 3. Jadi kita lihat kembali pemisalannya tadi ya. Berarti jadi kita dapatkan tadi XY-nya karena dimisalkan A sama dengan 5, akar Y-nya sama dengan B sama dengan 3. Nah, dari sini kita bisa dapatkan. Dari sini kita bisa dapatkan apa? Y-nya sama dengan akar berapa supaya sama dengan 3 ya akar 9 gitu ya. Y-nya itu 9. Oke, kemudian setelah dapat Y-nya 9, berarti dari sini dapat ya. Disubstitusikan ke situ, berarti X kali Y sama dengan 5. Akibatnya apa? Akibatnya adalah X kali 9 sama dengan 5. Oke, sehingga X-nya sama dengan 5/9. Oke, tinggal kita cari setnya ya. Set Y sama dengan C tadi, C-nya itu adalah 3. Dari sini kita dapatkan Y-nya itu /9 ya, itu masuk berarti set kali 9 sama dengan 3. Oke, berarti dari sini setnya sama dengan 3/9 atau 1/3. Oke. Oke, dan oke, jadi kita sudah dapatkan
nilai X, Y, dan Z yang memenuhi ini. Oke. Oke, jadinya di sini, jadi X-nya sama dengan 5/9, Y-nya sama dengan 9, dan Z-nya sama dengan 1/3. Jadi inilah solusi untuk soal nomor 1. Oke, saya kira cukup mudah untuk dipahami, sebagian besar juga sudah oke nampaknya. Dan untuk soal nomor 2, soal selanjutnya, oke di sini keliruan saya ya dan salah ketik, tapi tidak masalah mau diselesaikan seperti apa juga sebenarnya bisa. Oke, jadi soalnya begini, A itu adalah matriks yang berukuran 3 kali 2, 1, 4, min 2, 3, lalu kemudian 1, min 2. Oke, yang saya tulis di soal itu adalah B-nya sama dengan matriks 2 kali 3. 2, 0, 0, 0, min apa ini 1, dan kemudian terakhir min 1, dan D yang diketahui. D sama dengan 8, 6, min 6, lalu kemudian 6, min 1, 1, kemudian 4, dan 0, 0. Gitu. Oke, jadi di soalnya tentukan matriks B agar begitu ya, A kali B kali C sama dengan D. Nah, yang saya maksud, oke, tapi nanti kita akan lihat juga yang teman-teman selesaikan gitu ya. Yang saya maksud di situ sebenarnya adalah yang di soal itu yang keliru. Jadi matriks B ini yang saya maksud itu adalah matriks C. Tapi nanti kita akan kerjakan kalau seandainya ini benar seperti ini dan yang kita tentukan adalah matriks C. Oke, jadi yang saya maksud dulu pertama ini adalah matriks C. Jadi A, C, dan D yang diketahui, jadi kita diminta untuk mencari matriks B agar berlaku persamaan yang seperti ini. Oke. Nah, ini kita perlu lihat sebelum menentukan matriks B, kita tentukan dulu ukuran dari matriks B. Oke, jadi kalau kita lihat matriks A ini ukurannya 3 kali 2, lalu di sini akan dikalikan dengan matriks B, lalu di sini 2 kali 3, dengan matriks C ini ya, C-nya, dan hasilnya 3 kali 3 secara ukuran matriks D. Oke. Sehingga berapa di sini? Ya haruslah ya supaya bisa ya 2 harus depannya supaya bisa dikalikan, dan ini belakangnya juga mesti 2. Jadi matriks B itu ukurannya adalah 2 kali 2. Oke. Jadi ukuran ya matriks B adalah ya 2 kali 2. Karena 3 kali 2 kali dikalikan dengan matriks 2 kali 2 lalu dikalikan lagi dengan 2 kali 3, hasilnya itu adalah matriks yang 3 kali 3. Oke. Sehingga kalau sudah tahu ukuran matriks B, berarti kita bisa misalkan. Misalkan B itu adalah matriks yang entry-nya A, B, C, dan D. Oke. Kalau sudah berarti apa? Kita kalikan. Jadi A kali B kali C sama dengan D. Ini yang diketahui. Oke, A-nya itu adalah berapa? 1, 4, kemudian min 2, 3, lalu kemudian 1, min 2, oke. Dan di sini A, B, C, D gitu. Lalu ini 2 kali 3, 2, 0, 0, lalu kemudian 0, di sini min, di sini 1, min 1. Oke. Dan ini adalah 8, 6, min 6, lalu kemudian 6, min 1, 1, dan terakhir 4, 0, 0. Oke. 4, 0, 0. 4-nya ada minnya atau tidak? Oke. 4, 0, 0. Oke, sebentar. Kita cek soal aslinya 4-nya ada minnya atau tidak. Ya, 4-nya ada minnya. Soal aslinya 4 ada negatifnya. Oke, sorry. Ini negatif 4. Ini dia negatif 4. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ya, karena perkalian matriks itu bersifat asosiatif, ya boleh saja yang mana dikerjakan duluan. Oke, misalkan saya kerjakan ini dulu. Baru kemudian nanti saya kalikan dengan si matriks C ini. Oke, ini hasilnya berapa berarti? 3 kali 2 dikalikan dengan 2 kali 2. Hasilnya 3 kali 2 berarti.
entry yang pertama. Baris kali kolom gitu ya. Jadi A ditambah 4C, terus yang di sini berarti sama, apa namanya, B ditambah 4D, lalu min 2A plus 3C, kasih min 2B plus 3D ya, kaliannya baris ketiga, baris 3 dengan kolom 1A min 2C, oke, lalu di sini B min 2D. Oke. Oke, udah selesai, tinggal dikalikan dengan yang 2 kali 3, 2, 0, 0, 0, 1, min 1. Oke, yang D-nya tetap. 8, 6, min 6, 6 min 1, 1, min 4, 0, 0. Oke. Lalu kemudian yang ini, yang ruas kiri kita kalikan ya. Kali ini berarti adalah hasilnya nanti 3 kali 3 ya. Berarti 2 kali A plus 4C gitu ya. Ya, ini bagus ya, 0 di sini, mudah ya. Lalu kemudian yang di sini, yang baris kolom kedua berarti yang tinggal ini. B plus 4D, lalu yang kolom ketiga yaitu adalah negatif dari B plus 4D. Karena negatif 1. Baris kedua juga sama, 2 dari min 2A plus 3C. Lalu kolom keduanya adalah negatif 2B plus 3D. Lalu kemudian di sini negatif dari negatif 2B plus 3D. Dan yang terakhir 2 kali A min 2C. Lalu kemudian di sini adalah yang kedua B min 2D. Lalu kemudian di sini negatif dari B min 2D. Oke. Ini adalah matriks D-nya 8, 6, min 6, 6, min 1, 1, min 4, 0, 0. Oke. Lalu kemudian ini sudah kesamaan matriks, ini sudah 3 kali 3, ini juga 3 kali 3. Ya, sehingga kita mudah untuk menentukannya. Oke, biasanya yang ini kan kita tidak akan memakai semua kesamaan ini karena kita bisa lihat kolom 2 dan kolom 3, 6 min 6, 1 min 1, 0 dan 0. Ini semua negatifnya. Ini pun juga sama negatifnya. Oke, kita akan menentukan A, B, C, D dari sini. Kita akan ambil beberapa mungkin ya. Jadi yang pertama ini baris 1 kolom 1 berarti kita akan dapatkan 2 dari A plus 4C dan 8. Atau dengan kata lain A plus 4C ini sama dengan berapa? 4. Baris kedua kolom ke-1 berarti 2 kali min 2A plus 3C sama dengan 6. Oke. Dari sini min 2A ya, min 2A plus berapa? 3C. 3C sama dengan 3. Oke, yang terakhir 2 min 2C sama dengan negatif 4. Jadi dari sini A min 2C sama dengan negatif 2. Nah, yang mudah kita gunakan itu adalah ini dan yang paling atas dan paling ini. Ya. Yang kita gunakan adalah yang ini, A dan C, karena mudah ya. Berarti ini kita kurangi ya, kita kurangi. Kita kurangi. Persamaan 1 dan persamaan paling atas dan paling bawah ini kita kurangi. A dikurangi A, habis. 4A dikurangi dengan 2C, berarti tinggal 6C. 4 dikurangi 6, sehingga C-nya sama dengan 1. Oke, kalau C-nya 1, berarti A-nya berapa? C-nya 1 dari sini, A ditambah 4C sama dengan 4, C-nya 1, A-nya berarti 0. A-nya sama dengan 0. Tinggal kita lihat apakah memenuhi persamaan yang kedua. Oke, 0 ditambah 3 kali 1, 3, memenuhi. Oke, A dan C sudah kita dapatkan. Oke, lalu bagaimana mendapatkan C, B, dan D ya? B dan D itu kita dapatkan dari kolom kedua ini. Ya, yang bagus itu kita gunakan angkanya yang kecil aja ya, yang baris 2 dan kolom 3. Oke, min 2B plus 3D dengan min 1. Lalu kemudian B min 2D sama dengan 0. So, dari sini B-nya sama dengan 2D gitu ya. Kita substitusikan ke persamaan ini, ya, kita dapatkan apa? Kita dapatkan min 2 kali 2D
kemudian plus 3D sama dengan negatif 1. Min 4 tambah 3 min 4 tambah 3 min D sama dengan min 1. D-nya sama dengan 1. Kalau D-nya sama dengan 1, berarti B-nya disubstitusi ke situ, gitu ya. Dari situ kita dapatkan B-nya adalah berapa? B-nya sama dengan 2 kali 1, 2. Tinggal kita cek. 2 kali berapa ini? 2 kali min 2 kali 2 min 4 ya, min 4 ditambah dengan 3 min 1. Oke, lalu kemudian 2 dikurangi 2 0. Oke, bisa. Oke, kita sudah dapatkan A, B, C dan D sehingga kemudian kita bisa dapatkan. Jadi B-nya sendiri adalah A-nya adalah berapa? A-nya itu adalah ketutup, A-nya adalah 0, oke. B-nya 2, C-nya 1 dan I-nya 1. Ya, jadi inilah matriks B-nya, ya 0, 2, 1, 1. Oke, bagi teman-teman yang mengerjakannya atau merepresentasikan soalnya dengan berbeda, ya dengan berbeda maksudnya yang diketahui itu tetap sama, ya. Jadi kalau misalkan yang diketahui itu ini adalah matriks B, ya. Berarti yang di sini yang diganti. Jadi tentukan matriks C, ini yang diganti. Tentukan matriks C, ya agar A, B, C itu sama dengan D. Ya, berarti apa? Kita bisa lihat untuk ukuran matriks C sendiri. Oke, dari sini ukuran matriks C-nya berapa? Kalau seperti itu, ini 2 kali 3, berapa? 3 kali 2 dikalikan dengan 2 kali 3, hasilnya 3 kali 3, ya C-nya itu mesti 3 kali 3. Jadi 3 kali 2 pertama dikalikan dengan 2 kali 3, C-nya di sini supaya 3 kali 3. Ya. Ini 3 kali 3 supaya tetap ya C-nya ukurannya 3 kali 3. Oke, jadi versi yang versi yang kedua, ya, versi soal yang kedua, ya, menentukan matriks C-nya. Jadi menentukan matriks C agar apa? Agar 1, 4, min 2, 3, 1, min 2 dikalikan 2, 0, 0, 0 min 1, 1 min 1, ini 1 dan kemudian ini min 1. Oke, mana dia? Oke, sorry. Min 1 dan ini kali matriks C sama dengan 8, 6, min 6, 6 kemudian min 1, 1, min 4, 0. Oke, ya. Sehingga ini tadi ya, 3 kali 2, 2 kali 3, C-nya adalah 3 kali 3. Oke, jadi misal ya C-nya itu sama dengan apa? Ya, A, B, C, D, E, F. Tentu saja dengan versi yang seperti ini ukuran C jadi lebih besar. Oke, berarti kita kalikan ini ya, ya diperoleh. Ya, kita kalikan saja dulu A dengan B-nya gitu kita dapatkan apa? A dengan B. Maksudnya 3 kali 3 kan gitu kan. Ini kali ini ya 2, 4 min 4, lalu kemudian di sini adalah baris 2 itu min 4, lalu kemudian 3 min 3, lalu kemudian 2, lalu kemudian ini adalah min 2 dan 2. Oke. Dikalikan dengan A, B, C, D, E, F, lalu kemudian G, H, I. Ya, sama dengan 8, 6, min 6, 6 min 1, 1, min 4, 0, 0. Oke. Ya, tentu saja dari sini kalau cara yang mudah misalkan gitu ya. Jadi ini adalah tadi matriks A kali B gitu. Kalau untuk menentukan matriks C tentu saja mudahnya kita cari inverse dari matriks ini, kemudian kita kalikan di sebelah kiri dengan matriks D.
Hanya saja kalau dicermati, teman-teman, bahwa inverse dari matriks ini itu tidak ada. Karena determinan dari matriks yang ini itu adalah 0. Taunya dari mana? Taunya adalah dari ini. Perhatikan kolom kedua dan kolom ketiga, ini adalah dua kolom yang saling berkelipatan. 4, min 4, 3, min 3, min 2, dan 2. Ya. Sehingga di dalam matriks kalau ada kolom atau baris yang saling berkelipatan, maka bisa dipastikan determinannya adalah 0. Akibatnya berarti apa? Berarti inverse-nya tidak akan ada. Sehingga mestinya matriks C yang di sini, dia apa? Dia tidak tunggal. Tidak tunggal, ataupun mungkin aja tidak ada gitu ya, antara tidak ada atau tidak tunggal. Ya, sehingga kita tidak akan bisa menggunakan metode inverse gitu ya. Kalau saya misalkan punya AX sama dengan B, ya kita tidak akan bisa menggunakan teknik A inverse B ini. Ya, ini tidak bisa digunakan karena A inverse ini nggak ada dalam kasus ini. Oke. Ya, kita harus memikirkan cara yang lain. Cara yang lain seperti apa? Ya, seperti cara yang di atas tadi, kita kalikan. Ya, kita kalikan sehingga kita akan dapatkan. Ya, sebenarnya tanpa mengalihkan satu persatu pun kita akan bisa mendapatkan apa ya? Bisa mendapatkan nilai A, B, C, D sampai dengan I. Sesungguhnya perkaliannya ini adalah perkalian apa? Perkalian matriks seperti ini kan baris dan kolom ya. Jadi sesungguhnya kita akan mengerjakan apa? 3 bagian dari sini, yaitu adalah yang pertama, kolom 1 ya. Jadi matriks ini, A kali B ini saya kalikan dengan kolom 1 dari matriks C akan menghasilkan kolom 1 dari matriks D, benar ya? Jadi ini kali ini gitu kan hasilnya 8, lalu kemudian baris 2 kolom 1 hasilnya 6, baris 3 kolom 1 hasilnya 4. Ya, sehingga 2, 4, min 4, dan min 4, 3, min 3, 2, min 2, 2, dikalikan dengan ADG, ya. Ini hasilnya 8, 6, min 4. Ya, untuk kolom 2 dan kolom 3 pun juga sama ya. Sehingga 2, 4, min 4, min 4, 3, min 3, 2, min 2, 2, B, E, H gitu. Ini akan sama dengan 6, min 1, 0. Dan yang ketiga, 2, 4, min 4, min 4, 3, min 3, 2, min 2, 2, itu dikalikan kolom ketiga dari matriks C, CFI, itu akan sama dengan min 6, 1, 0. Oke. Nah, jadi apa masalahnya di sini? Masalahnya kita akan menyelesaikan SPL ini ya, 3 SPL ini. Oke, kita akan coba selesaikan. Kita bisa pakai OBE sebenarnya, bisa sekalian kita bisa gunakan. Jadi OBE-nya bisa sekalian supaya tidak satu per satu, karena intinya dia akan sama. Bagaimana caranya membuat sekalian? Ya, ini adalah matriks koefisiennya kan sama ya. Yang beda itu adalah apa? Matriks variabelnya dan matriks konstantanya. 2, 4, min 4, 4, 3, min 3, 2, min 2, 2. Gitu. Oke. Oke. Atau kita buat garis putus-putus. Ya, jadi yang pertama misalkan, berarti kalau matriks diperluasnya dia adalah 8, 6, min 4. Jadi nanti yang ini akan menentukan A, D, dan G. Ya, kita buatkan lagi. Yang kedua, 6, min 1, 0. Jadi ini menentukan A, D, G. Kalau ini untuk menentukan B, E, dan H, nanti yang diperluas lagi, yaitu adalah min 6, 1, 0. Ini untuk menentukan C, yang belum itu adalah C, F, dan I. Gitu. Nah, sehingga kita melakukan OBE-nya sekalian. Oke, kita akan coba lakukan OBE seperti biasa. Ya. Jadi 2, 4, min 4. Oke, ini tetap 8, oke, 6, dan min 6. Oke. Berarti ini 2 kali baris 1 ditambah baris 2 di B2.
0. 2 kalinya ini berarti 8 tambah 3, 11. 2 kalinya ini min 8 berarti min 11. 2 kalinya ini adalah 16 tambah 6, 22. 2 kalinya 6, 12. 12 tambah min 1 berapa? 12 tambah min 1 adalah 11. 2 kalinya min 12 berarti ini min 11. Oke. Lalu kemudian baris 3 tinggal apa? Negatif B1 dijumlahkan dengan B3 di B3. Nah, min 2 tambah 2. Min 4 tambah min 2, min 6. Min 4, 6 tambah 2, min 4, 4 tambah 2, 6. 6. Lalu kemudian min berapa nih? Min 8. Min 8 ditambah min 4, itu min 12. Oke, lalu kemudian min, oke ini tinggal diminkan ya, jadi min 6. Lalu kemudian ini jadi 6. Oke, oke tinggal 1 kali lagi berarti OBE-nya sudah 0. Oke, 1 kali lagi OBE-nya melibatkan baris 3. Jadi 2, 4, min 4, 8, oke 6, min 6. Oke, ini 0, 11, min 11, kemudian 22, 11, min 11. Oke. Lalu kemudian operasinya apa dari sini? Supaya ini apa? Ini jadi 0, oke jelas 0 ya. Berarti apa? Min berapa nih? Min berapa? Nah, kalau mudah sih kita jadikan ini aja biar gampang gitu ya. Kita bagi saja dulu karena nampaknya baris kedua ini bagus ya angkanya. Kita bagi dengan 11 semuanya. Oke, supaya gampang. Oke. Baris kedua itu semua kelipatan 11, berarti dibagi 11 ya. Berarti 1/11 B, 2 di B2. Oke, berarti apa? 0, 1, min 1, 2, 1, min 1. Baris tiganya tetap min 6, 6, min 12. Atau baris ininya juga kita bagi aja ya, karena angkanya bagus juga. Kita lihat itu semua kelipatan 6. Ini sungguh bagus angkanya, berarti apa? Operasinya 1/6 B3 di B3. Oke, berarti ini min 1, 1, ini adalah min 2, min 1, dan ini 1. Oke. Lalu yang terakhir, ya, nah ini tinggal kita jumlahkan. B2 plus B3 di B3. Oke, kita akan dapatkan 2, 4, min 4, oke, 8, 6, oke, dan 6 gitu. 0, 1, min 1, 2, 1, min 1. Kalau ini kita jumlahkan ya, 0 berarti, dan ini jumlahkan 0. Oke, tandanya semua berlainan, jadi ada baris 0. Oke ya, ini menunjukkan bahwa SPL-nya mempunyai tak hingga banyak solusi ya, karena ada baris 0. Oke. Dengan adanya baris 0 ini ya, menunjukkan bahwa apa? Ya, SPL-nya tak hingga banyak solusi. Oke. Nah, sehingga kemudian bisa dipilih ya, bisa dipilih kemudian solusinya. Ya, karena kita diminta untuk menentukan satu matriks saja, kalau kita lihat di sini kolom yang tidak ada satu utamanya itu kolom 3 gitu ya. Maka nanti masing-masing untuk di sini yang bersesuaian dengan variabel yang ketiga, yaitu siapa? Yaitu adalah G, lalu kemudian apa? H dan I. Ya, G, H dan I. Ya, jadi bisa dipilih untuk variabel ketiganya ya. Ya, pilihannya bebas. Misalkan untuk yang G dulu ya, untuk G dulu sehingga kita menyelesaikan untuk ini, untuk yang pertama dulu. Ya, jadi kalau saya punya untuk satu-satu ya berarti ya diuraikan lagi bentuknya gitu. 2, 4, min 4, 8,
0, 1, min 1, 2, 0, 0, 0, 0. Gitu ya. Nah, ini kan nanti solusinya adalah ini yang pertama tadi ya. Ini solusinya untuk siapa? Untuk A, D, dan G kalau tidak salah. Ya, kita perhatikan. Ya, benar. Solusinya untuk yang ini. Yang 8, 6, min 4 ini A, D, dan G. Solusi untuk A, D, dan G. Berarti apa? Ya, kita bisa buat. Misal gitu ya, yang mudah aja kalau mau 0 ya boleh. Misal G-nya sama dengan 0. Kalau G-nya 0, dari sini kita dapatkan ini 0 berarti apa? Berarti ini D-nya ya. Berarti D min G sama dengan 2. Berarti D-nya sama min 0 dengan 2. Berarti dari sini D-nya sama dengan 2. Oke, lalu kemudian ini berarti A sekarang A plus 4D ya. 4 kali 2 min 4 kali 0 sama dengan 8. Berarti apa ini? A tambah 8 sama dengan 8. Berarti A-nya sama dengan 0. Oke, kita sudah dapatkan A-nya 0, D-nya 2, dan G-nya 0. Oke. Lalu berikutnya untuk yang kedua juga sama. Ya, juga sama, yaitu adalah 2, 4, min 4, tapi kita gunakan kolom yang kedua untuk mendapatkan solusi apa? B, E, dan H. Ya, yaitu 6, kemudian 0, 1, min 1, kemudian 1, lalu kemudian 0, 0, 0, 0. Oke. Ya. Nah, yang ini adalah solusi untuk apa? B, E, dan H. Ya, boleh juga seperti tadi. Ya, misal hanya sama dengan 0. Oke, hanya sama dengan 0. Berarti dari sini kita dapatkan E min H sama dengan 1. E min 0 sama dengan 1. Dari sini kita dapatkan E-nya sama dengan 1. E-nya sama dengan 1 berarti apa? 2 kali B. Oke, sorry. Ini 2 kali A ya. Sorry, 2A mestinya. Ya, untungnya sudah pas 8. 2 kali E, ya. 2 kali E kok 2 kali E? 2 kali B, sorry, 2 kali B karena variabel yang pertama. Oke, jadi 2B ditambah 4 kali 1 gitu ya. E-nya tadi 1 min 4 kali 0, hanya 0 sama dengan 0. Jadi 2B plus 4 sama dengan 6. Jadi 2B sama dengan 2, B-nya sama dengan 1. Oke, B-nya 1, E-nya 1, hanya 0. Lalu yang terakhir juga sama, kita gunakan kolom ketiga. Ya, oke. Ini ada yang salah, ini mestinya satunya min 6 ya, sorry. Ini min 6. Oke, min 6, min 1. Min 6, min 1. Sehingga yang terakhir juga akan sama. 2, 4, min 4, min 6. Kemudian 0, 1, min 1, 1. Min 1, 0, 0, 0, 0. Ya. Kita lihat benar, kolom terakhirnya min 6, min 1, 0. Ya, benar kolom terakhirnya. Nah, ini solusinya untuk siapa? Untuk C, untuk F, dan untuk I. Ya, juga sama. Misal I-nya yang sama dengan 0, yang terakhir. Jadi kita akan dapatkan F ya min I sama dengan min 1, berarti F-nya sama dengan dikurangi 0, min 1. Oke, F-nya min 1. Ya kan? Min 1, ya benar, min 1 dikurangi 0 ya, tetap min 1. Oke, lalu kemudian terakhir, 2 kali C, min 4 kali min 1 berarti, lalu kemudian min 4, oke sorry, plus ya, plus 4 kali min 1, kemudian ini min 4 min 4 kali 0 sama dengan min 6. Oke, 2C min 4 dengan min 6. 2C sama dengan min 2. C-nya sama dengan min 1. Oke, jadi kita sudah dapatkan semuanya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya. Jadi
Tinggal masukkan aja berarti. Jadi matriks C-nya 3 kali 3 tadi ya, kita tuliskan per kolom berarti ADG tadi ya, berarti 020 ya, 020. Untuk berikutnya BEH 110, nah 110, dan kemudian yang terakhir CFI -1, -0. Oke, jadi ini salah satu dari matriks C, karena sangat bergantung sekali dengan pemisalan H, pemisalan I, dan pemisalan Q. Tapi kita sudah dapatkan salah satu matriks C yang memenuhi ini ya. Oke. Jadi dua versi pun tidak masalah, kita bisa menemukan matriks B ataupun matriks C. Oke, baik, ini adalah kategori yang pertama, jadi kategori prosedural. Kategori yang berikutnya ada 3 soal untuk kategori teori pembuktian. Soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 yang pertama ya, kategori yang pertama ya, ini jadi diketahui ya, matriks A itu adalah matriks 2 kali 2 yang yang entry-nya adalah A, B, 0, C, dan matriks B ini adalah 2 kali 2 juga yang entry-nya adalah D, E, 0, F. Lalu yang diminta adalah buktikan jika A, B sama dengan BA, jadi A dan B ini komutatif, maka ya determinan dari matriks yang entry-nya B, A min C, kemudian E, D min F, itu determinannya adalah 0. Oke. Jadi dengan diketahuinya dia komutatif. Oke, ya, kita jawab ya bagaimana penyelesaiannya. Oke. Jadi diketahuinya ini lalu kemudian kita diminta untuk menentukan ini. Ya, kita tentukan saja dulu determinan dari matriks yang B, A min C, kemudian E, D min F gitu ya. Ini kalau determinannya 2 kali 2 kan gampang ya, berarti B kali D min F dikurangi dengan E kali A min C. Oke. Ya, ini gimana nanti sama dengan 0 atau tidak? Ya, kita bisa lihat dari sini. Ya. Ini sama dengan berapa? Harapannya ini kita bisa membuktikannya sama dengan 0. Oke, kita lihat dulu yang diketahui ya. Diketahui AB sama dengan BA. Oke, kita kalikan saja apa yang bisa kita peroleh dari informasi ini. A, B, 0, C, B-nya itu adalah D, E, 0, F. Ya, ini sama dengan D, E, 0, F dikalikan dengan A, B, 0, C. Gitu. Oke, kita kerjakan yang ruas kiri dulu. Oke. Hasil dari ruas kiri AD, berarti ini AD baris 1 kolom 1, lalu kemudian baris 2 kolom baris 1 kolom 2, AE ditambah dengan B kali F, AEBF, lalu kemudian baris 2 kolom 1 itu 0, 0, lalu kemudian baris 2 kolom 2 E dan CF. Oke, sama dengan ya. Kemudian ruas kanan ini juga sama D kali A ya AD, baris 1 kolom 2-nya itu adalah BD. BD dikalikan ditambah dengan CE. Kemudian baris 2 kolom 1 itu sama 0, lalu kemudian baris 2 kolom 2 CF ya. Nah, kesamaan dua buah matriks ya, yang ini sudah sama, 3 komponen sudah sama. Ini sama dengan AD jelas, 0 sama dengan 0, F sama dengan CF. Oke. Lalu yang kemudian nampak agak sedikit berbeda yaitu diperoleh ya, karena ini sama ya berarti AE plus BF sama dengan BD plus BD plus C.
Itu yang kita peroleh dan kita inginkan ini apa? BD min F. Oke, berarti B dikumpulkan dengan B gitu. Yang B dikumpulkan dengan B. Oke, atau kita kumpulkan satu ruas saja biar mudah. Oke. Berarti AE ditambah BF min BD min CE gitu. Ya, benar ya. Min CE sama dengan 0. Oke, apakah kita bisa memanipulasi bentuknya menjadi seperti yang ini? Oke, kita coba buat, kita kumpulkan BF min BD berarti ya, terus ditambah dengan AE min apa nih? AE min CE. CE. Ini B, kemudian apa? F min D, F min D, lalu kemudian ditambah A min C, gitu ya. Dengan 0. Apakah sudah serupa bentuknya BF min D? Oh, oke, D min F dikurangi A min C. Oke, berarti ini apa? Ya, sekali lagi kita tuliskan saja ya di sini ya. Determinan dari siapa ini? Dari matriks yang entry-nya adalah B, A min C, lalu kemudian E, lalu kemudian D min F. Oke. Itu adalah B, D min F, lalu kemudian dikurangi dengan E, A min C. Oke. Oke, ini kita akan peroleh nilainya berapa? Sama dengan 0. Lalu kemudian yang ini kita lanjutkan saja ke situ. Ya, kita kalikan dengan min 1, kedua ruas dikalikan dengan negatif 1. Oke. Jadi kita akan dapatkan negatif 1 kali B F min D ditambah negatif 1 kali siapa ini E kali A min C sama dengan 0. Jelas ya. Nah, min satunya ini masuk ke sini berarti F min D jadi D min F. Berarti B D min F dikurangi ya E A min C. Ya. 0. Oke, sehingga bentuk ini sama dengan bentuk yang di sini. Oke, sehingga kemudian dia nilainya adalah apa? Sama dengan 0. Oke. Jadi terbukti ya, terbukti bahwa determinan ini sama dengan 0. Oke, itu soal nomor 3 atau soal pertama di bagian kedua. Soal berikutnya, soal nomor 4 berarti ya, soal berikutnya adalah buktikan bahwa apa? A join A atau inverse dari matriks A join A itu sama dengan A join dari A inverse dengan catatan A ini adalah matriks yang invertible ya. Ini catatannya. Oke, bagaimana membuktikannya? Sebenarnya sama saja nih kita membuktikan bahwa inverse dari A join A berarti apa? Inverse dari A join A ini sama dengan ini berarti nanti kita cukup membuktikan bahwa apa? Jawabnya ya. Jawab ya diperlihatkan bahwa apa? A join A dikalikan dengan A join A inverse itu adalah identitas, ya kan? Karena inverse dari A join A ini bentuknya begini, sehingga kalau saya kalikan dengan A join A nanti hasilnya identitas. Oke, sebelum ke situ kita perlu lihat dulu kan A join A itu formulasinya seperti apa. Oke, berarti kita punya ini ya, berdasarkan teorema inverse gitu ya. Jadi ini inverse matrix ya. Inverse matrix itu kita punya bahwa A inverse itu sama dengan apa? 1 per determinan A dikalikan dengan A join A. Ya, ini kita punya ini. Ini kita punya yang pertama, sehingga kita bisa dari sini kita bisa dapatkan apa? A join A itu berapa kan gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan determinan A dikalikan dengan A inverse ini sama dengan A join A. Oke, mungkin yang ini yang saya beri nomor supaya nanti mudah memanggilnya. Oke, yang ini yang saya beri nomor. Oke, ini nomor 1. Nah, kemudian
ini juga dengan menginverskan karena ini dua matriks yang sama ya. Ini kalau diinverskan ya hasilnya kan mesti sama gitu ya. A inverse, ini saya inverskan gitu kan. Atau dengan mengganti A inverse-nya gitu kan. Ini diganti, ini A gitu kan. Ini diperoleh A di sini diperoleh A. Jadi kalau saya ganti A-nya dengan A inverse maka akan diperoleh apa? 1 per determinan A inverse gitu ya. Dikalikan dengan A join supaya muncul A join A inverse gitu. Oke, padahal A inverse diinverskan itu adalah A gitu kan. Sehingga kemudian dari sini kita dapatkan determinan A inverse dikali A inverse diinverskan itu adalah A sama dengan A join dari A inverse. Samaan kedua. Nah, ini yang kemudian nanti kita kalikan ya. Dari persamaan dari 1 dan 2 kita kalikan. Atau kalikan 1 dan 2. Ya, secara matriks ya, dikalikan. Oke, jadi kalikan 1 dengan 2. Berarti apa? Ruas kirinya adalah yang pertama det A kali A inverse kalikan det A inverse kali A ini sama dengan A join. Yang pertama ini A join A dikalikan dengan A join A inverse. Ya. Oke. Nah, karena determinan A dengan determinan A inverse itu adalah berupa skalar, maka dia bisa saling komutatif dengan matriks gitu ya. Maka ini akan diperoleh det A kali det A inverse kali A. Ya. Ini bisa ditukar ke situ. Karena dia ini skalar ya. Ini sama dengan A join A kali A join A inverse. Oke. Nah, kemudian perkalian determinan ya, ingat ya determinan A kali determinan B sama dengan determinan AB. Ya, ini determinan A kali A inverse. Sementara A kali A inverse itu adalah I ya, identitas. Dengan A join A kali A join A inverse. Nah, ini A kali A inverse I juga kan, berarti det I kali I. Sama dengan ini masih sama ruas kanannya, tetap ini kita tidak akan ubah-ubah gitu ya. Karena ini yang kita cari. Determinan I, determinan matriks identitas, ya tiada lain 1 gitu ya. Jadi 1 kali I. Ya, sama dengan A join A kali A join A inverse. Oke, sehingga ini I sama dengan A join A kali A join A inverse. Nah, maknanya ini apa ya? Maknanya bahwa apa? Jadi gitu ya, terbukti bahwa apa? A join A inverse dari A join A gitu ya sama dengan A join dari A inverse. Oke. Ya, jadi soal kedua ya di bagian kedua juga sudah terbukti. Nah, selanjutnya ke soal bagian terakhir ya, soal terakhir di bagian kedua yaitu soal kelima. Ini menentukan nilai apa? Nilai determinan terbesar. Jadi A ini adalah apa? Diketahui ya, matriks ukuran 3 kali 3 yang entry-nya adalah adalah 0 atau 1. Ya. Jadi 0 atau 1 bebas dia gitu ya. Nah, yang pertanyaannya adalah tentukan nilai terbesar dari det A. Oke. Jadi entry-entry dari A itu 0 atau 1, hanya ada 2 kemungkinan ya. Jadi misal contoh untuk matrik A, ya bisa saja A dia 3 kali 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 ini boleh matriks A. Yang penting di entry-entry-nya kalau tidak 0 ya 1. Jadi bukan berarti 1 semua atau 0 semua, bukan. Jadi begini bisa. Atau bahkan 1 pun semua nggak masalah gitu, ataupun 0 semua nggak masalah. Sehingga yang diminta adalah menentukan nilai terbesar dari determinan A. Oke, berapa nilai terbesarnya? Ya, jadi untuk jawabnya
kita bisa menggunakan ya salah satunya ekspansi kofaktornya ya. Atau misalkan A, ya, jadi A-nya ini A, B, C, D, E, F, G, H, I gitu ya. Yang mana apa A, B, C, D, E, F, G, H, I ini adalah ya kalau tidak nol ya satu gitu ya. Kalau tidak nol ya satu. Oke, kita menggunakan determinan A. Oke. Det A, kita bisa pilih ekspansi baris pertama gitu. Jadi itu adalah A dikalikan dengan determinan apa? EF, HI gitu. Dikurangi B dikalikan determinan DF, GI ditambah dengan determinan apa? Determinan C, dikali C, kalikan determinan DE, GH. Nah, kita tentukan nilai maksimal dari bentuk ini berapa. Nah, ini menguntungkan kita karena kita mereduksi gitu ya. Jadi kita tahu bahwa determinan dari matriks 2 kali 2 di sini, ya semua juga entry-nya 0 dan 1. Oke, jadi sekarang untuk 2 kali 2 kita reduksi ya. Artinya jika ya gitu ya, jika misalkan apa namanya A11, A12 gitu ya. A13, oke bukan 13, A21 ya. Jadi ini untuk yang 2 kali 2 gitu, kalau dia 0 dan 1 ini mudah menentukan nilai maksimumnya gitu. A21 dan A22 elemen 0 atau 1 gitu, maka determinan dari matriks yang entry-nya A11, A12, A21, A22 gitu ya, nilai maksimumnya ya, maksimumnya berapa kalau seperti ini? Ya, nilai maksimumnya kan mudah ya ditentukan nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya adalah satu. Tidak mungkin lebih dari satu, ya kan? Karena mengalihkan ini dengan ini ya determinannya kan A11 kali A12 dikurangi ini. Jadi ini kita buat sebesar mungkin dan ini kita buat sekecil mungkin karena dikurangi. Karena ini 0 atau 1 ya berarti ini yang nilai terbesarnya 1 gitu kan. Nilai terkecilnya 0 gitu. Nah, sehingga nilai dari setiap ini yang mungkin ya determinan yang di sini nilainya kalau tidak 0 ya 1. Ini juga sama 0 atau 1. 0 atau 1. Ya, hanya ada dua kemungkinan. A, B, dan C yang ini nilainya juga ada dua kemungkinan, 0 atau 1. Sehingga setiap suku di sini ya, ini maksimumnya 1 kan berarti kan? Karena ini maksimumnya 1, maksimumnya 1, minimumnya 0. Ini pun juga sama, suku yang ini max-nya 1, min-nya 0. Max itu artinya nilai maksimumnya ya, maksimumnya 1, min itu nilai minimumnya 0. Nah, supaya determinan A ini sekarang nilainya adalah maksimum, maka ini kita buat sekecil mungkin karena ini dia dikurangi. Ya kan? Yang ini yang nilainya apa? Maksimum 1, minimum 0. Sehingga ini kita buat minimumnya saja 0, ya. Jadi ini kita buat nilainya adalah suku kedua ya, adalah 0, ini kita buat maksimumnya 1, ini kita buat maksimumnya 1, ya. Sehingga jadi gitu ya, maksimum dari det A itu tiada lain adalah 1 dikurangi 0 ditambah 1 sama dengan 2. Oke. Jadi maksimum dari nilai determinannya itu adalah 2. Lalu apakah mungkin ini terjadi? Nah, ini yang perlu kita cek, jangan-jangan ini nggak mungkin terjadi. Karena kita baru lihat nilainya gitu kan. Jangan-jangan ini nggak mungkin terjadi, matriks A-nya jangan-jangan nggak ada yang determinannya 2. Oke. Sehingga ini kita bisa bisa selidiki matriks A-nya yang seperti apa yang memungkinkan ini bisa terjadi 2 gitu. Oke, karena ini 0, oke ini 1 ya kita buat aja A-nya 1 dulu, B-nya 0, C-nya 1 gitu ya. Jadi kita buat A-nya ini sama dengan gitu ya. Ini 1, B-nya kita buat 0 sehingga berapapun di sini kan nggak ngefek dia. Berapapun D, F, G, I karena sudah dikalikan dengan 0 dia nggak ngefek. C-nya 1 gitu. Nah, sekarang membuat
E, F, H, I ini supaya mau seperti ini gitu ya. Kalau 1 berarti bisa yang di sini determinannya 1. Jadi salah satunya 1, 0, yang jelas di sini 1 gitu. Di sini bisa ditulis 1. Lalu kemudian agar di sini, apa namanya, agar di sini itu adalah yang di sini ya berarti ya, kolom 1 dan kolom 2 itu di baris 2 dan 3 determinannya itu adalah 1, maka di sini pasti 1, di sini harus 0. Oke. Nah, ini bisa dicek, ini adalah matriks A, ini bisa dicek ya, det A-nya sama dengan 2. Salah satunya, ya. Di 1 dikalikan dengan ini kali ini dikurangi ini 1 ya, dikurangi dengan 0 jelas, lalu kemudian 1 ditambah 1 kali ini kali ini. 1 dikurangi dengan 0 ya jelas determinan A-nya 2. Ya, jadi sejauh ini bisa disimpulkan bahwa nilai terbesar dari determinan A itu adalah 2. Oke, jadi demikian pembahasan untuk soal-soal UTS bagian uraian, ada 5 soal. Semoga apa yang sudah dikerjakan sudah sesuai dengan seperti tadi beberapa alternatifnya yang saya berikan. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.